tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Pak Prabowo bukan hanya mengawasin saja, Pak, menghantar sampai titik kemampuan beliau berjalan. Kabinet Merah Putih menjadi nama yang resmi dipilih. Nama-nama putra-putri terbaik negeri ini telah dihadirkan dan masuk ke dalam susunan. Tim pemerintahan terbaik negeri ini siap menjaga amanat rakyat untuk mengawal Indonesia menjadi lebih maju. Tentu perjuangan panjang penuh liku untuk bisa menapaki titik ini punya cerita tersendiri. Tapi di depan sana, tantangan sudah menanti untuk diselesaikan. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Berdiri sebagai nahkoda baru dengan membawa semangat berapi-api dan dikelilingi jajaran yang mumpuni, membuat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin yakin mewujudkan asa rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Dengan nada tegas, sang presiden terpilih Prabowo Subianto mengucap sumpah kepada Tuhan, tanda memulai tugas suci mulia, mengemban amanah rakyat Indonesia. Begitu pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo selama 1 periode ke depan. Keduanya mengucap sumpah di hadapan wakil rakyat yang mulia. Usai menjadi penerusnya, Joko Widodo memberikan pelukan bahagia dan hangat, tanda selamat. Meski tak menjadi ibu negara, Titi Soeharto yang juga pernah menjadi pendamping Prabowo Subianto bertepuk tangan dengan raut haru bahagia. Tak seberapa lama, Prabowo menyuarakan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Satu persatu, Prabowo menjabat erat tokoh yang hadir, termasuk mantan rivalnya saat Pilpres, Anies Baswedan. Putri Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI, mengajak foto bersama. Sayangnya, Ibunda Puan tidak dapat hadir dalam pelantikan karena alasan kesehatan. Usai pelantikan, Prabowo berbaur dalam pesta rakyat, menyapa dan menyalami mereka yang telah menanti presiden baru.
Harapan menjaga amanat rakyat terselip di antara riuh rendah kegembiraan. Warga Indonesia, mari kita sambut. Inilah dia Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Minggu siang 20 Oktober, Joko Widodo dan Prabowo Subianto kembali bertemu dalam lepas sambut di Istana Merdeka. Bunyi meriam dan defile pasukan pun digelar. Lambaian tangan mengantar kepulangan Joko Widodo yang akan kembali ke Solo usai melaksanakan tugas sebagai presiden. Presiden baru Prabowo Subianto mengantar kepulangan koleganya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Lambaian tangan dan senyum Joko Widodo dan Ibu Iriana menutup rangkaian tugasnya mengabdi pada negara. Perjalanan politik Prabowo Subianto tak lepas dari batu sandungan. Berkali-kali ikut dalam kontestasi, berkali-kali pula Prabowo harus rela jatuh. Namun dari setiap keterpurukan yang dialami, Presiden Prabowo terbukti bisa terus bangkit dan berdiri. menjadi momentum awal Prabowo Subianto melangkahkan kaki untuk maju dalam kontestasi. Ia mendampingi Megawati Soekarno Putri untuk berlaga dalam meraih hati masyarakat Indonesia. Dalam periode itu, keringat dan niat Prabowo rupa-rupanya masih belum berbuah wujud. Megawati Prabowo harus berlapang dada menerima kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono. Niat dan hasrat untuk mengabdi pada negeri tak surut begitu saja. 5 tahun berselang usai kekalahan, ia kembali datang sebagai calon presiden pada tahun 2014 didampingi Hatta Rajasa. Dalam periode ini, menjadi periode pertama seorang Prabowo Subianto berdiri melawan Joko Widodo. Dalam pertarungan di tahun 2014, sosok Jokowi yang dicintai rakyat karena aksi belusukannya berhasil memenangkan kontestasi. Hal ini sekaligus menjadi kali kedua Prabowo harus berlapang dada.
2019, Prabowo Subianto kembali muncul dan menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno dalam koalisi Adil Makmur untuk maju dan melawan sang petahana Joko Widodo. Semangat Prabowo Subianto tak pernah luntur. Dalam setiap pidato yang diucapkan, Prabowo tampil dengan optimisme yang berapi-api. Meski sayang, Dewi Fortuna rupa-rupanya belum berpihak pada Prabowo Sandi. Sang petahana Joko Widodo lagi-lagi bisa mempertahankan singgasana. Setelah semua ketegangan yang berlangsung panjang, salah satu momentum titik balik kedua tokoh terbaik bangsa, Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini salah satunya disimbolkan dari sebuah pelukan yang dibalut bendera merah putih yang dibawa atlet pencaksilat Hanifan Yudani Kusuma. Momentum ini terjadi kala Hanifan berhasil meraih medali emas atas kemenangannya atas atlet pencaksilat Vietnam Nguyen Thanh Linh. 2019 hingga 2024 membuat hubungan Jokowi dan Prabowo semakin akrab. Dari rival hingga menjadi sahabat kental. Kemesraan dalam berkawan di antara keduanya terjalin solid hingga akhirnya Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Seolah tak ingin membuang waktu, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih sejak ia dilantik sebagai presiden. Sementara pelantikan kabinet digelar di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran diisi 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan periode Presiden ke-7 Jokowi. Jumlah menteri koordinator pun bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan ketua umum parpol, yaitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sementara 4 Menko lainnya yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara 2 ketua umum parpol lainnya yaitu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri SDM dan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo sebagai Wamen Sosial. Sementara itu, Partai Nasdem meski berada di koalisi Prabowo mengaku tidak mengirimkan satupun nama di kabinet. Juga tidak ada satupun kader PDIP yang bergabung di kabinet Prabowo meski sebelumnya kabar kedekatan Prabowo Megawati santer terdengar. Bahkan keduanya berencana bertemu dalam waktu dekat. Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 orang menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri. Selain wajah-wajah baru, Kabinet Prabowo masih diisi belasan menteri lama era Jokowi dengan posisi sama. Di antaranya Sri Mulyani, Budi Gunawan Sadikin, Tito Karnavian, Erick Thohir, dan Dito Aryo Tejo. Dari sejumlah wajah baru di kabinet, sosok Mayor Teddy cukup menarik perhatian. Ajudan kesayangan Prabowo selama bertahun-tahun itu didapuk sebagai sekretaris kabinet. Yang berbeda di periode ini, seluruh menteri dan wakil menteri yang dipilih Prabowo harus melewati pembekalan di Lembah Tidar. Presiden pun mengungkapkan alasannya. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Rencananya, pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama seperti ini. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai
Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Selain kerja sama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja dengan baik dalam melayani rakyat Indonesia. Rombongan menteri dan wakil menteri kabinet tiba di Magelang pada hari Kamis sekitar pukul 4 sore. Mereka diangkut menggunakan bus usai mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Rombongan Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang dengan menumpang pesawat Hercules yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis siang kemarin. Dan Inside Story akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana jalannya pembekalan di Lembah Tidar. Para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat di tenda masing-masing. Dan pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, mereka sudah berkumpul di lapangan Sapta Marga. Ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia menjadi orang pertama yang hadir di lapangan untuk memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin. Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Panglima TNI, dan Kapolri juga turut serta dalam latihan tersebut. Setelah latihan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa latihan ini bukan latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah. Mungkin masih banyak yang bertanya, kenapa pembekalan harus dilakukan di Lembah Tidar dan terkesan berbau militer. Tentu karena Presiden Prabowo Subianto berasal dari kalangan militer. Sebelum terjun ke politik, Prabowo Subianto memiliki karir gemilang di dunia militer. Lulus Akabri tahun 1974, Prabowo mengawali karir militernya bertugas di Komando Pasukan Sadiuda Kopasanda. Di usia 26 tahun, Prabowo menjadi komandan peleton termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Prabowo berperan besar dalam penangkapan Nicolau dos Reis Lobato di Maubisse, 50 km selatan Dili. Tahun 1993, Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sadiuda Kopassus. Berpangkat kolonel, Prabowo bersama Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Danjen Kopassus Brigjen Agung Gumelar di Batu Jajar, Bandung. Mereka makan bersama dalam pelantikan anggota Kopassus di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 1995, Prabowo yang saat itu berpangkat Brigjen berhadapan dengan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para peneliti ekspedisi Lawrence diculik dan disandera oleh anggota OPM, pimpinan Daniel Yudas Kogoya. Prabowo memimpin operasi Mapenduma di pegunungan Papua, membebaskan para sandera. Desember 1995, Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang beranggotakan 27.000 prajurit. Prabowo mendapat kenaikan pangkat Letnan Jenderal, menggantikan Panglima Kostrad sebelumnya, Letjen TNI Sugiono. 28 Mei 1998, digelar upacara serah terima jabatan Komando Sekolah Staf Komando ABRI dari Letjen TNI Ari J. Kumaat kepada Letjen TNI Prabowo Subianto. Prabowo mendapatkan penugasan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, Jenderal TNI Wiranto memberikan selamat kepada Dansesko baru.
Darah kesatria dan ekonom mengalir kental dalam sosok Prabowo Subianto. Sesaat lagi, Inside Story akan segera kembali. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa ini.